Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada kepala sekolah kita dan juga Bapak Ibu guru di SMP Asariyah Tarogong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kumpulan di sekolah dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di SMP Asariyah Tarogong. Selamat serta salam. Tak lupa saya panjatkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'un tabi'innya, sampailah kepada kita selaku pengikut umatnya. Para hadirin yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ingin mendefinisikan budaya positif di sekolah kita. Bukannya apa-apa ya, sebagai calon guru penggerak di sini ada tugas saya. Saya harapkan semua peserta pada pertemuan hari ini bisa mengikuti dengan seksama karena dalam diseminasi budaya positif ini tidak lain tujuannya itu untuk pengembangan sekolah kita. Bagaimana cara kita untuk memerdekakan peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2000, tuntutan kurikulum yang merdeka ya, tuntutan kurikulum yang merdeka, di mana salah satunya itu yaitu memerdekakan peserta didik dan juga memusatkan perhatian kita ya, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kita. Nah, dalam diseminasi budaya positif ini ada pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba kita lihat ya pertanyaannya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, di sini apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Nah, baik, saya akan catat ya kalimat untuk pernyataan yang pertama, pasangan yang pertama, yaitu jawabannya setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin terhadap anak. Nah, atas pernyataan ini, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Setuju, masih setuju. Kemudian yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Setuju atau tidak? Setuju. Baik ya, terima kasih. Nanti kita akan lihat ya apakah pernyataan kita tentang setujunya ya itu benar atau tidak, atau tepat atau tidak ya. Nah, lanjut. Dalam budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kita kupas ya. Yang pertama ada disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada keyakinan kelas. Yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada diseminasi budaya positif hari ini. Nah, adapun tujuan ya dari materi ini, yang pertama guru itu dapat menjelaskan
makna kontrol ya dari paparan teori kontrol berdasarkan teori Dr. William Glasser ya. Kemudian yang kedua, guru itu dapat menjelaskan makna disiplin positif ya dan mengamati penerapannya di lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati bersama. Nah, itu tujuannya. Nah, di sini sebelum lanjut kepada materi ada praktik ya mungkin ya. Saya minta 2 orang untuk ke depan. Mungkin Pak Irwan boleh ya. Boleh ke depan Pak Irwan sama Bu Jena, boleh? Boleh ya untuk mempraktekkan ya. Ada ini ya, ada praktik saya minta ke depan ya. Dan ini bisa dilihat oleh semua peserta. Ya, maaf ya Bu Jena dan juga Pak Irwan. Di sini ke depan. Ada 2 orang ya. Di sini ada 2 orang. Bu Jena itu memiliki benda yang sangat berharga. Ya. Kemudian Bu Jena itu memegang, ya mengepalkan tangan ya dengan sekeras-kerasnya atau sekuat-kuatnya supaya benda yang dimiliki oleh Bu Jena itu tidak dilepas, ya tidak dilepas begitu saja. Coba Bu Jena, ya andai kata Bu Jena, andai kata Bu Jena itu memiliki suatu benda, di mana Bu Jena tangannya bisa. Nah, seperti ini, bendanya sudah ada di tangan Bu Jena. Benda itu sangat berharga. Ya, sangat berharga sekali bagi Bu Jena. Maka Bu Jena akan menjaganya, ya, menjaga dengan sekuat tenaga. Coba dikepalkan seperti ini, ya. Nah, di sini ada 1 orang lagi temannya Bu Jena, ya. Pak Irwan namanya ya. Pak Irwan itu boleh menggoda Bu Jena. Boleh menggoda ya. Menggoda di sini. Ini maksudnya bagaimana cara Pak Irwan untuk membuka tangan Bu Jena, kepalan tangan Bu Jena. Pak Irwan ini kan akan melakukan segala cara, entah itu menggelitik, ya, menggoda dengan lebar Pak Irwan, ataupun misalkan dengan menghardik, ya, mencaci misalkan ya, ataupun narik paksa supaya Bu Jena itu mau membuka kepalan tangannya, ya, ataupun misalkan ngasih sejumlah uang supaya Bu Jena itu mau membuka. Nah, boleh ya, boleh Pak Irwan boleh dipraktekkan ke Bu Jena sekarang. Boleh dibujuk, dirayu, tolonglah Bu Jena, ya, bukalah tangannya. Yang digelitik maksudnya tangannya ya, bukan tangannya. Jangan, nggak boleh. Ini contoh. Ini contoh ya, contoh. Apakah nanti Bu Jena itu mau membuka kepalan tangannya atau tidak? Dibujuk, dirayu, atau misalkan dikasih uang, saya kasih uang. Bu Jena tolong, dikasih saya kasih uang supaya Bu Jena mau. Boleh, dikasih ke Bu Jena. Apakah Bu Jena mau membuka kepalan tangannya? Susah ya ternyata. Terima kasih untuk Bu Jena dan juga Pak Irwan. Tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ya untuk mereka berdua. Nah, para ibu bapak guru yang saya hormati dan juga saya cintai dan mencintai saya. Dan di sana sebagai ilustrasi ya, ilustrasi tentang teori kontrol ya. Kalaulah misalkan Bu Jena itu seorang guru, di mana Bu Jena itu memiliki peserta didik, tentu kita sebagai guru itu akan menjaga dengan baik-baik peserta didik kita. Walaupun rintangan ya, rintangan itu di depan, di belakang, di samping, dia akan tetap terus dia menjaga bagaimana peserta didiknya itu supaya benar-benar bisa dilepas
benar-benar bisa dilepas itu setelah peserta didik itu mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu terutama tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya dia sebagai peserta didik. Nah, itu sebagai ilustrasi saja. Nah, kita sekarang membuka materi. Nah, di sini ya ada perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan, ya. Nah, seringkali kita mengilusi atau mengandai-andai, ya, bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Apakah Bapak Ibu sama seperti yang saya rasakan sebelum saya mendalami teori ini? Seringkali dalam hati kita itu merasakan bahwa kita itu yang paling berkuasa di kelas, ya, bisa mengontrol murid kita itu dengan seenaknya kita. Apakah memiliki perasaan yang sama seperti saya? Sama tidak? Sama, ya, ternyata. Nah, itu pernyataan yang mungkin kurang tepat, ya. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang bersalah, ya, juga bisa menguatkan karakter. Dengan kita menjudge yang orang atau peserta didik, kamu berbuat salah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR matematika? Itu kita merasa benar dengan pernyataan itu. Kemudian yang ketiga, adanya ilusi bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah merasa seperti itu? Sama. Kita seringkali memberikan pujian, hadiah, ya, ataupun misalkan penghargaan kepada peserta didik kita, ya. Sedangkan kita merasa bahwa tindakan kita itu efektif, ya. Tindakan kita itu efektif. Ternyata apa yang kita lakukan dengan memberikan penghargaan, penguatan positif, ya, itu tidak selamanya benar, ya. Kenapa? Karena nanti akan ada ketergantungan, ya, dari peserta didik kita, ya, ketergantungan. Jadi peserta didik kita itu selalu menanti-nantikan saran dari kita. Kalau misalkan kita selalu memberikan penghargaan, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, adanya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak, ya, untuk bisa memaksa, ya. Nah, itu pernyataan yang salah ternyata, ya. Nah, teman-teman atau rekan sejawat di SMP Asaripiah Tarogong, dengan mempelajari teori kontrol ini, saya itu semakin sadar, ya. Ternyata selama ini saya di kelas itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya itu bisa membuat anak itu merasa gagal, ya, merasa gagal, mereka merasa bersalah, dan mereka merasa ketergantungan bila mana saya itu melakukan penghargaan terus, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini semoga menjadi penguat bagi kita semua, bukannya apa-apa, ya, ini hanya sekedar berbagi saja dengan rekan-rekan. Nah, siapa, ya, sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, di sini ada pembanding, ya, ada stimulus respon, juga ada teori kontrol, ya, berdasarkan para ahli, ya, di sini. Kemudian pernyataan yang pertama, bila kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Bahkan untuk perilaku yang buruk ataupun yang baik, semua itu memiliki tujuan. Itu kita sepakati, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hakikatnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, tadi kan sudah saya ilustrasikan, ya, tentang praktik mengepal benda yang dianggap berharga. Ternyata walaupun ada rintangan dari teman, ya, digoda dengan uang pun Bu Jenab itu tidak mau membukakan tangannya. Nah, ini kan ada kontrol, ya, dari dalam diri Bu Jenab, ya. Ternyata Bu Jenab itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, memang harus seperti itulah, ya. Posisi kontrol yang tepat itu harus ada dalam diri, termasuk anak
Nah, itu ya. Berdasarkan teori kontrol. Nah, kemudian ini bagian dari materi yang pertama juga ya. Ada disiplin positif ya. Tentunya kita sudah tidak asing ya mengenal istilah disiplin. Tujuan dari pembelajaran disiplin positif ini yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Tentunya kita harus tahu dulu ya makna dari disiplin itu. Nah, di sini saya sudah mengcopy ya atau pernyataan dari Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin itu adalah kemerdekaan. Ya, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu berasal dari kata self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah yang bagi kita untuk melibatkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, ya, jadi berdasarkan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, memang ya disiplin itu harus berasal dari diri kita, termasuk menerapkan disiplin untuk peserta didik kita. Tetapi bila mana kita tidak mampu mengontrol diri kita sendiri, maka kita bisa ya atau wajib ya peserta didik itu wajib melibatkan guru, lagi-lagi guru disebutkannya guru untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, ini disiplin dalam arti yang luas ya. Ini saya juga baru tahu atau baru menggali dari pendidikan guru penggerak ya, bahwa katanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya itu belajar. Baru tahu ya. Sementara kita, budaya kita di Indonesia, istilah disiplin itu cenderung patuh ya, bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu kan yang kita tahu ternyata disiplin itu maknanya sangat luas ya. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin ya, di mana disiplin itu yang diterapkan oleh murid-murid Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, ini ya. Jadi menurut saya makna disiplin itu bukan hanya bentuk kepatuhan saja ya, bentuk kepatuhan saja atau taat terhadap peraturan-peraturan saja, tetapi disiplin di sini adalah belajar ya. Kita belajar, peserta didik juga sama, belajar mendisiplinkan diri. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua orang. Ya. Di sini Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dosen ya berpendapat bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dengan kita mampu mengontrol diri, maka akan terbentuk budaya positif ya, disiplin positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sementara ini yang kita ketahui ya, nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila ya, di mana profil pelajar Pancasila ini ada beriman, bertakwa,
bersyukur, kedermawanan, kejujuran, ya, percaya diri, komitmen, gotong royong, banyak sekali ya contoh-contoh dari nilai kebajikan yang bisa kita adopsi untuk menerapkannya di kelas ya maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini ya mungkin setelah kita ketahui tentang disiplin, teori kontrol, kemudian lagi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan ya, apa sajakah ya nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita? Apakah nilai-nilai kebajikan tersebut perlu dirubah atau ditambah? Nah, ini mungkin tugas kita ya, tugas kita untuk merenungi nilai-nilai kebajikan itu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan? Sudah ya, terima kasih ya. Berarti ada yang perlu ditambah atau yang dirubah ya. Nah, itu bisa kita renungkan nanti bersama-sama. Nah, materi yang kedua yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini menarik sekali ya menurut saya, karena apalagi kalau misalkan kita berbicara mengenai hukuman, penghargaan, atau misalkan konsekuensi. Kadang seringkali kita menghukum ya peserta didik kita. Apakah hukuman itu benar ya, benar menurut pendidikan atau tidak ya. Nah, di sini kita akan pelajari bersama. Ada teori motivasi ya perilaku manusia. Motivasi teori itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seringkali kan kita melakukan perbuatan, di mana perbuatan-perbuatan itu tentunya berbagai motivasi ya. Entah itu motivasinya untuk menghindari hukuman ya supaya saya nyaman ya, ataupun misalkan ingin mendapatkan penghargaan, pujian ya, atau ingin disebut guru terbaik oleh kepala sekolah. Ataupun yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita berbuat sesuatu karena kita ya, karena kita sendiri, bukan karena orang lain ya. Kalau yang pertama dan yang kedua itu motivasinya karena orang lain ya, motivasi eksternal. Sementara untuk yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi yang asalnya dari diri internal. Dan menurut Bapak Ibu, mana motivasi yang harus kita terapkan? Motivasi yang satu, dua, atau tiga? Yang ketiga, betul sekali ya. Kita setuju, sepakat ya. Motivasi yang ketiga. Begitupun juga terhadap peserta didik kita, ya, terhadap peserta didik kita harus menerapkan peserta didik kita mau berbuat segala sesuatu itu karena dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tepuk tangan dari kita, ataupun misalkan untuk menghindari hukuman. Nah, kita harus memunculkan peserta didik kita. Bagaimana caranya supaya peserta didik kita itu mampu berbuat tapi berdasarkan tujuan internal, ya, bukan karena paksaan, ya. Nah, itu saja ya. Kemudian, nah di sini ya ada dihukum oleh penghargaan. Ini bisa dilewat saja ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maksudnya di sini seringkali kita melakukan penghargaan terhadap peserta didik kita, ternyata dampaknya itu bisa kita lihat ya, apakah dampaknya itu baik atau tidak. Karena yang namanya penghargaan
ngasih hadiah ke peserta didik yang terbaik itu, bagaimana dengan peserta didik yang lainnya? Ya. Nah itu, apakah peserta didik lainnya itu tidak ada apa-apa, misalkan ya, tidak ada kecemburuan? Nah ini salah satu contoh saja, ya. Karena apa? Penghargaan dan memberikan hukuman itu tentunya harus diperhatikan ya oleh kita. Bolehlah sesekali kita melakukan penghargaan ya, tetapi juga harus diingatkan lagi ya apa dampaknya. Karena kan segala sesuatu kita berbuat itu harus berdasarkan motivasi internalnya ya, bukan karena motivasi eksternal. Nah di sini saya punya contoh ya, ada kasus ya, boleh dibacakan ya oleh saya. IPA yang nama orang ya, nama peserta didik kita. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini realita. Pada saat guru matematikanya, misalnya di sini ada Pak Seno ya, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Mungkin karena apa? Geber ya. Nah, tiba-tiba atas seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA. Nah, kemudian IPA itu malunya luar biasa dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya ya, menunjuk hidung atau misalkan memegang telinga yang duduk atau berdiri pojok ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas itu makin gaduh karena menertawakan IPA ya. Nah ini sebuah kasus ya, mungkin kasus ini pernah kita alami waktu SD atau bahkan kita sendiri yang melakukannya pada peserta didik kita. Belum pernah ya? Bagaimana yang lainnya belum pernah? Tidak pernah, alhamdulillah ya. Saya pun juga demikian, belum pernah. Tapi kasus seperti ini memang ada ya, memang ada. Saya pun pernah mendengar ya, ini kasus sering kali kita jumpai ya, apabila kita berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah lain. Nah, ada pertanyaan ya, menurut Anda ya, setujukah Anda dengan sikap perbuatan dari Pak Seno tersebut? Tidak. Apakah tindakan yang dilakukan Pak Seno ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju semuanya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siapa ini hukuman? Sama. Nah, untuk membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi, di sini saya punya latihan, ya, punya latihan. Nah, di sini ada tindakan guru, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dicatat ya. Yang pertama jawabannya adalah konsekuensi. Kemudian tindakan guru lagi ya. Ini khusus untuk guru PJOK ya, yang kebetulan ada di sini. Ada lari mengelilingi lapangan basket ya, karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Boleh ya, dicatat. Boleh dicatat. Kalau pertanyaan yang pertama tadi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua pun konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Kalau yang kedua hukuman. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, boleh ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena udah yang tadi. Beda bila kasusnya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita bandingkan ya jawaban kita dengan jawaban yang tepatnya. Sama atau tidak? Nomor 1 hukuman, betul. Tadi nomor 2 ada yang menjawab konsekuensi ya. Nah, seharusnya adalah hukuman ya. Konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, sekarang sudah terbukakah pemikiran kita perbedaan dari hukuman atau konsekuensi? Sudah ya. Nah, di sini ada penjelasannya, pembandingnya ya. Bisa kita lihat hukuman, bentuk hukuman dan juga konsekuensi. Nah, yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, bentuk hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun psikis. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman sifatnya lama. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus dan juga tanggapan. Tadi kan ada contoh anak yang menumpahkan air ke meja ya. Maka anak itu harus membersihkan ya bekasnya. Kemudian lagi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini ada perbedaan ya. Semoga kita semakin terbuka ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu kan sifatnya apa ya? Menurut saya itu spontan ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati bersama. Bentuknya itu seperti peraturan sekolah. Bila mana ada anak yang melanggar peraturan sekolah, maka ada konsekuensinya bila melanggar. Kalau hukuman sifatnya spontan, terjadi pada waktu itu juga dan diselesaikan pada waktu itu juga. Nah, saya mungkin ada pencerahannya. Lanjut lagi. Nah, lalu apa sih itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi ya. Bila mana ada anak yang melakukan kesalahan, maka untuk memperbaikinya itu harus diperbaiki oleh murid itu juga. Nah, itu namanya restitusi. Mungkin restitusi itu seringkali kita lakukan ya, cuma kita tidak tahu ya sebetulnya apakah tindakan kita itu sudah restitusi atau belum. Ya, sebetulnya sudah kita lakukan. Nah, di sini ya ada perbedaan identitas, hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ini sebagai pembanding ya, bisa kita baca ya. Kalau hukuman ya itu sifatnya negatif ya, sementara konsekuensi itu sifatnya di tengah-tengah. Nah, sementara restitusi itu perbuatan yang positif ya, karena anak itu yang mencari solusi ya. Anak yang melakukan kesalahan
maka anaknya juga yang mencari solusi atas permasalahannya. Kalau hukuman konsekuensi itu cenderung kita yang melakukan atau mencari solusinya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari restitusi ya. Ada 9 ciri dari restitusi. Ini bisa dibacakan ya atau bisa dibacakan oleh masing-masing. Saya hanya membacakan sedikit saja. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, belajar dari kesalahan saya sengaja tebalkan hurufnya ya, supaya kita teringat-ingat ya bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar ya, belajar dari kesalahan. Restitusi juga itu memperbaiki hubungan ya, bukan mencari-cari masalah ya. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran ya, tawaran bukan sifatnya itu paksaan. Nanti ya. Kemudian yang 9 yang langsung ya, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Ini bisa dibaca ciri-ciri dari restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada pencerahan? Ada. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Ini bagian dari budaya positif. Kalau misalkan kita mau menciptakan budaya positif ya, tentunya berawal dari hal-hal yang kecil dulu. Ada istilah kalau kita mau memperbaiki kesalahan, tentu kita harus memperbaiki sikap dan perbuatan kita, dimulai dari hal-hal yang kecil ya, yaitu kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Ini bagian yang kecilnya ya, peraturan kelas. Sudahkah Ibu Bapak melakukan peraturan kelas di sekolah kita? Sudah. Biasanya itu di awal pembelajaran ya, melakukan peraturan kelas. Dan peraturan kelas ini kita sepakati bersama ya, kita sepakati bersama supaya apa? Dari peraturan kelas ini anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga bisa mendisiplinkan dirinya sendiri ya. Nanti akan muncul motivasi internal ya, melakukan perbuatan itu karena dia terdorong oleh dirinya sendiri. Nah, lalu dari keyakinan kelas ini nanti akan tercipta lingkungan positif, karena semua kelas itu melakukan keyakinan kelas. Barulah akan tercipta budaya positif. Nah, kita lanjut. Mengapa ya tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ya ada perbedaan. Nah, apakah harus ada peraturan kelas atau keyakinan kelas? Ya. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Sadar atau tidak ya kita? Kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya aman. Supaya aman, tidak ditilang polisi mungkin ya. Biar tidak masuk angin, boleh. Ada kesehatannya, keselamatannya ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demi kesehatan juga, keamanan supaya tidak mudah terpapar ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, termasuk tepat waktu mengajar. Ya, terima kasih ya, supaya bisa mengikuti dari awal mungkin Bu ya, jadi materinya bisa boleh. Nah itu ya, ada peraturan-peraturan. Nah,
seharusnya sadar ya, memakai helm itu karena kesehatan, ya, keselamatan, bukan karena takut ditilang. Betul ya? Nah, itu banyak contoh sekali, banyak contoh dalam kehidupan kita yang kita laksanakan atau yang kita geluti ya sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Selalu peraturan, misalkan ya ada peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Apakah ini keyakinan kelas atau peraturan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, membuli ya misalkan. Atau yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Apakah ini peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu yang tadi ya, mana tadi? Nah ini bagian dari budaya positif ya, di mana awal adanya keyakinan kelas itu dari peraturan kelas ya, karena peraturan kelas kita misalkan tidak boleh terlambat 15 menit. Nah itu harus disepakati bersama guru dan peserta didik. Kalau misalkan kita melaksanakan peraturan kelas dengan baik dan murid itu bisa mengontrol dirinya, baik murid maupun guru, maka peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas, menjadi suatu keharusan, menjadi tanggung jawab ya. Misalkan dalam peraturan tadi kan seperti itu, tidak boleh masuk kelas lebih kalau sudah jam pelajaran 15 menit. Nah, anak itu sudah tahu peraturan itu, kita pun juga sudah tahu. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu peraturannya seperti itu, maka akan timbul kalau kita bisa mengontrol diri kita ya, kita itu akan sadar ternyata tuntutan ya, tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita itu tidak boleh datang terlambat. Anak juga akan sama ya, tidak boleh datang terlambat. Itu akan membekas ya, akan membekas dalam hati dan juga pikiran. Barulah itu yang namanya keyakinan kelas. Mungkin seperti itu Bu Rati. Bu Rati kan sudah tahu ya, bukan sudah tahu bisa. Alhamdulillah Sudah pada sadar. sadar ya, itu keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, menghormati orang lain, tanggung jawab bila mana. Nah di sini ada contohnya, peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya atau datang tepat waktu, itu kan tanggung jawab. Kemudian lagi dilarang mengganggu orang lain. Nah itu kan keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Nah apabila semua elemen ya atau semua warga sekolah bisa menciptakan keyakinan kelas ya, maka akan timbulkan budaya positif. Nah sesudah timbul budaya positif, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan aman, dengan nyaman, juga bisa menyenangkan. Itulah mungkin hakikat dari kurikulum yang sekarang ya, tuntutan dari kurikulum yang sekarang, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu ya tujuannya. Ini bisa dibaca saja ya. Nanti saya akan share untuk PPT-nya, materinya. Lanjut ya, di sini ada materi keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu pada hakikatnya itu ada 4 jenis ya, 4 macam kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar, misalkan kebutuhan dasar yang mana? Yang pertama itu saya kasih simbol eceng ya. Saya simbol love ya. Itu apa? Semua manusia ini membutuhkan rasa aman, nyaman, dicintai dan juga
dicintai, boleh. Ya, itu semua orang, anak termasuk anak juga sama ya, ingin diperlakukan, dicintai oleh kita. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang itu membutuhkan fun, ya. Fun itu artinya apa? Bahagia, ya, menginginkan bahagia. Kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu sebagian dari kebutuhan dasar ya peserta didik kita. Juga kekuatan. Dan yang keempat yaitu freedom, ya, kebebasan. Anak itu menginginkan kebebasan dalam belajar. Nah, kita sebagai guru menciptakan suasana yang pembelajaran yang merdeka, ya. Pembelajaran yang merdeka bukan berarti pembelajaran yang merdeka kemudian rasa mana merdeka sampai senang biar sampai senang merdeka semerdeka-merdekanya. Nah, tapi menuntun, ya. Nah, di sini ya, tugas guru itu adalah menuntun, ya, menuntun pembelajaran. Tentunya dengan tidak tidak dianjurkan adanya paksaan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol manusia, ya, bukan hanya guru. Ini sebetulnya 5 posisi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya guru saja. Kita dalam keluarga bisa menerapkan, guru di sekolah juga bisa menerapkan, atau misalkan atasan terhadap bawahan. Misalkan dalam hal ini kepala sekolah, ya, terhadap kita, ya, bisa menggunakan posisi kontrol, ya, di mana posisi kontrol ini menurut saya penting sekali kita pahami, ya, sebagai guru khususnya, ya, karena kita di lingkungan pendidikan. Kita harus tahu, ya, untuk menciptakan disiplin positif itu tentunya harus tahu, ya, posisi kita itu di mana. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama, posisi penghukum. Ya, posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini ada contoh. Guru berbuat, misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk dengan menyakiti, bahkan ada yang menyindir, ya, menyindir peserta didik. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian bagaimana kalau misalkan posisinya itu pembuat merasa bersalah? Kalau posisi pembuat merasa bersalah, di sini ada contoh, misalkan ada pernyataan dari guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, seharusnya kamu berbuat seperti ini, tidak seharusnya seperti itu karena itu perbuatan yang salah. Ibu misalkan jadi dimarahi oleh kepala sekolah bila kamu tidak mengerjakan tugas PAI terus-menerus. Ibu kecewa dengan tindakan kamu, bapak kecewa dengan tindakan kamu. Nah, itu kan merasa si anak itu bersalah dengan perbuatannya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, ada kalanya, ya, posisi kita itu sebagai teman, ya, posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman, misalkan begini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, boleh kamu berperan seperti itu, misalkan, ya, atau boleh saja kamu tidak mengerjakan tugas bahasa Sunda, ya, nanti ibu akan bantu. Itu kan posisi teman, nanti ibu akan bantu. Nah, kalau misalkan saya akan membantu peserta didik kita, nanti dikhawatirkan peserta didik kita itu akan ketergantungan terhadap kita. Nah, kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau, ya. Kalau posisi pemantau itu menghitung dan mengukur, memantau, ya, memantau. Misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kita pantau, kita hitung berapa kesalahannya, ya. Kemudian ini yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, supaya kita lebih paham tentang posisi kontrol, di sini saya sudah menyiapkan video, ya, boleh disimak ini videonya.
Boleh disimak videonya supaya kita bisa membedakan contoh dari 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat
membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Narem. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Narem? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Narem meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narem bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narem lupa menyetel alarm di rumah, ada
kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Yang manajer sama apa yang sebelum manajer tadi? Pemantau. Bapak, Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama. Ya, ada posisi kontrol guru, ya, kontrol tadi hubungan pendidikan guru. Sebetulnya 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan dalam lingkungan kita sehari-hari, entah itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat, ya, maupun di mana saja kita berada, atau misalkan di posisi atasan atau bawahan. Ya. Tadi kita sudah bisa membedakan, ada contohnya posisi penghukum seperti apa, akibatnya akan seperti apa kalau kita menghukum murid kita. Kemudian lagi yang kedua, yaitu murid kita itu dibuat menjadi bersalah, ya. Pertanyaannya seperti apa, kemudian lagi efeknya bagi murid kita itu seperti apa, ya. Ternyata itu kan membuat si anak itu menjadi gagal, ya. Kalau posisi penghukum tadi ternyata tidak cerah, justru akan mendendam terhadap kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian lagi memposisikan diri kita sebagai teman, itu akibatnya anak itu akan terlena, ya, akan terlena dengan kenyamanan yang sudah mereka dapatkan dari kita. Kemudian lagi posisi pemantau dan juga posisi manajer. Nah, sudah bisa dibedakan menurut kita, ya, posisi manakah yang paling tepat, ya, yang bisa kita gunakan untuk memposisikan bila mana ada kasus siswa yang melakukan kesalahan di sekolah kita. Posisi mana yang paling tepat? Kira-kira posisi mana? Pemantau dan manajer. Kemudian posisi mana yang paling sering kita lakukan? Posisi mana di antara 5 posisi kontrol? Posisi mana yang paling sering kita lakukan terhadap peserta didik kita? Membuat merasa bersalah. Menghukum tidak pernah, Pak Irwan? Sering, ya. Ternyata kita sering menghukum. Membuat rasa bersalah juga. Lalu ada yang lainnya. Pernah melakukan seperti itu tidak ke peserta didik kita? Yang mana Bu Siti
menghukum, kebanyakan menghukum ya, karena kita menganggap hukuman itu bisa membuat jerah ya peserta didik kita. Selama ini kita beranggapan seperti itu. Ternyata anggapan seperti itu di kurikulum yang sekarang itu tidak tepat ya. Nah, seharusnya kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer idealnya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, tadi videonya itu anak melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah, kemudian ditanya alasannya apa, solusinya bagaimana, guru itu bertanya. Nah, yang menjawab, yang mempunyai solusinya itu adalah diri anak itu sendiri. Jadi bukan dari saran kita ya, bukan dari guru solusinya ya, melainkan dari anak tersebut. Nah, itu seharusnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ternyata banyak yang salahnya ya, sama saya juga seperti itu ya. Tetapi mudah-mudahan setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah ya maupun di keluarga. Kemudian udah tadi ya video. Nah, di sini ada materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir, semoga Bapak Ibu guru tidak pesan ya. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya? Nah, tadi kan sudah kita bahas ya bahwa ada restitusi bagian dari hukuman, penghatangan dan juga konsekuensi. Restitusi itu mencari jawaban ya, mencari jawaban sendiri, mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu ada 3 yang berarti ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Misalkan ada contoh, ada yang ada contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Seperti tadi ya di video juga ada kata-kata seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Di contohnya. Kemudian lagi validasi kesalahan. Validasi kesalahan ada contoh dari pernyataannya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Ini validasi kesalahan, bagian dari segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini juga bagian dari mencari solusi ya dari kesalahan-kesalahan yang sudah peserta didik lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video. Ada kasus ya di sini ada bisa disuguhkan kasus secara langsung biar lebih paham ya apa itu segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan
Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will sit. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Guru, Tadi kita sudah menyaksikan materi dari awal ya, diakhiri dengan segitiga institusi ya. Sekarang sudah ada gambaran Aplikasi dari posisi kontrol sampai dengan segitiga restitusi ya. Dimana segitiga restitusi itu kalau kita melihat contoh ya dari video, ada kasus anak yang itu tentang maki ya, karena tidak suka dipinang ya. Beliau itu datang ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu menanyakan ya, kepala sekolah itu menstabilkan identitas dulu dengan masuk ke dunianya ya, mungkin bahasanya seperti itu. Kalau kita sebetulnya kan aplikasi dari segitiga restitusi ini mungkin sudah kita laksanakan, cuman karena kita tidak tahu ya apa perbuatan kita itu sudah benar atau sesuai dengan teori segitiga restitusi atau belum ya, memang seperti itu ya, sebetulnya sudah kita laksanakan. Nah itu kan dari menstabilkan identitas yang menanya bagaimana, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berbuat seperti itu, perbuatan kamu itu wajar ya. Jadi kita tidak boleh mengkritik perbuatan anak, karena itu bisa membuat anak menjadi dendam ya, atau benci sama kita. Tidak boleh menyalahkan anak itu sendiri ya. Kemudian ada validasi tindakan. Validasi tindakan itu guru bisa berkata kepada muridnya itu seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa
kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Ya, jadi ditanya-tanya apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, dan lain sebagainya. Itu dari validasi tindakan. Lalu yang ketiga ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Tindakan kamu itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Lalu anak itu menjawab tidak sesuai kan ya. Lalu apa yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yaitu menghormati orang lain mungkin lebih baik. Apa rasanya kamu di posisi menghormati orang lain? Anak itu menjawab bagaimana tadi? Nyaman, katanya nyaman ya, enak kalau kita bisa menghormati dan menghargai orang lain. Jadi solusinya itu datang ya dari anak tersebut. Mungkin seperti itu materi dari awal ya sampai akhir sudah selesai tentang diseminasi positif. Mungkin ini bagian dari simpulan, atau mungkin sebelum kepada simpulan dari Bapak Ibu guru ada yang mau menyimpulkan materi ini, atau ada yang mau menanggapi barangkali pembahasan atau permasalahan yang saya hadapkan atau yang saya sebutkan itu kurang berkenan, saya tidak setuju atau mau menanggapi, boleh sebelum saya simpulkan. Iya, Ibu pada di dia dulu. Di dalam materi ini kita ucapkan terima kasih untuk besok telah memberikan beberapa hal praktik baik untuk kita semua. Ini pelajaran kita dan seperti ini hal yang sangat positif dilakukan di sekolah karena memang kita tidak bisa menghindar dari perilaku anak. Jadi sehari-harinya kegiatan di situ, jadi mau tidak mau harus saling mengingatkan ya. Pengalaman mungkin tambahannya, pengalaman untuk prakteknya di lapangan, ternyata terkadang suatu materi itu tidak seperti pas di lapangan itu pas semudah yang dibayangkan dengan praktek ya. Seperti fatamorgana menurut teori mah kira pas berkiprah dengan situasi anak, kondisi anak, kondisi kita, kondisi situasi dan sebagainya mungkin akan berbeda. Tapi bagaimana kalau sudah diberikan budaya ini, diberikan praktek ini, lima ada rambu-rambu yang bisa unsur jadi kesimpulan, jadi patokan rambu-rambu itu ya bukan itu ya. Karena kalau misalkan tidak ada rambu-rambunya mungkin berarti jadi nanti akan kami tanya nomor biji nomor posisi kebetulan kalau misalkan basic Abi pengen pun mengajar BK, jadi ini semuanya materi BK. Jadi materi bimbingan konseling ini seperti ini ya, pada ini bimbingan konseling ini seperti ini. Jadi kita tidak menjudge si anak itu kamu salah, kamu harus begini, kamu begitu tidak. Tapi seperti tadi yang manajer itu. Jadi kita terima kesalahan anak seperti ini. Cuma yang sudah biar berlalu, yang sekarang kamu mau apa ke depan? Jadi sudah diberi semangat supaya budak-budak bisa membuat proses sendiri, melaksanakan sendiri. Tapi kita sebagai guru hanya memantau sampai sejauh mana ini anak dia perkembangannya. Kalau di BK mungkin di situ ada siklus 1, siklus 2. Kalau apa yang dikatakan anak itu kita catat, oke kita catat apa yang kamu katakan. Berarti kamu mau gimana? Oh ya Bu, saya tidak kesiangan, berarti saya akan minta bantuan kakak untuk membangunkan tadi ya. Oke, saya catat. Tapi Ibu nanti akan lihat perkembangannya seperti apa. Besok Ibu lihat lagi. Berarti yang dicatat itu siklus 1 umur. Nanti kalau misalkan si anak di siklus 1 itu berhasil, tidak ada lagi kendala dan tidak diulang lagi, berarti berhasil siklus 1. Tapi kalau misalkan di siklus 1 dia masih diulang lagi, saudara lagi siklus 2, jadi si anak mau mengulang lagi, terus bagaimana? Aduh Ibu segala macam cara
anak di sini di rumah dengan bertanya siapa ibunya, siapa adiknya, orang tuanya, kebiasaan seperti apa, kenalan maka kasih anak teh, tiba-tiba ayah muncul gitu kan, ya sudah udah segima, sampai wae, udah segima, dipindah ke pasar, udah segima, masuk, berarti bakal banyak nanti hal yang faktor penyebab terjadinya kesiangan anak. Nah, dari situ berarti kita akan merambah lagi melebar dia fokus penyelesaian terjadi. Oh berarti si anaknya sisi banyak yang harus selesaikan. Berarti harus kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan guru, kerjasama dengan sekolah dan sebagainya. Oke, kalau upamanya atau itu, kalau si anak masih merajalela terus wae, baru diobrolkan kan, upamanya bagaimana diobrolkan kan guru, kemudian pak guru, diobrolkan kan kepala sekolah. Ini mau seperti apa? Dasar apa makin menjadi-jadi dulu. Udah itu berarti nanti konferensi kasus di badan di musyawarah di guru semuanya dibanggakan sudah habis aku studi pustaka juga buku bacaan supaya anak bisa ngerti, sudah dibawa ulin, sudah diberi hadiah atau juga alasan keberadaan dunia seragam, dia makanya dari berbagai aspek itu. Nanti kalau misalkan sudah klimaks sangat sekali, berarti kita akan direferi ya, itu akan dialihkan ke tangan kasus, dialihkan kasus penting amanah. Mereka besok upaya firman ikan diringkas semua guru harus melakukan ini. Berarti aku panitia sama ayah mengakhiri buat gitu ayah yang kan sahabat pasti guru bisa kata apa ngobrol sama si anak karena kejadiannya apa. Nah nanti panitia sama ngumpul dulu ada semacam pak betul sampai K berarti ya. Nanti kerjasama guru kerjasama betul sampai K. Jika guru tidak bisa menangani secara langsung, minimal bisa ngobrol sama guru BK sama guru gitu. Jadi dia udah semuanya dia semuanya tidak anak. Nah berarti badan guru bersangkutan sama guru BK sama guru. Kamu biasa ditanya guru BK kamu biasa berarti badan sering guru. Kamu BK sering guru di sana berarti mereka kepala sekolah di ngobrol ke di badan sama Pak Komite berarti pengarang ketemu Ustaz Ali itu. Tapi dalam luar paling di urama atau alhamdulillah ya namun ya sepertinya tidak separah yang di luar. Kalau misalkan di sekolah besar itu tidak akan terjangkau dan pasti keumuman semuanya. Nah, kami berharap materi itu bisa disampaikan tidak di SMP saja, kita lihat di SMK karena di SMK lebih parah anak-anak itu ya. Jadi untuk dia sama besok kapan di Ciwako tapi atau bapak ada diseminasi tidak buat di SMP aja di SMK dia berarti karena Abi atau atau seperti kamari guru olahraga oke di push up kan soalnya sampai seberapa kali gitu sekarang sampai sakit gitu sampai jadi penghukuman teh gitu jelas Abi kejadian Abi akhirnya hemat terus terang Abinya bilang Abi di sekolah itu kamu dulu lu ternyata teman dulu OSIS ya kan karena hal-hal ya teh si OSIS tidak mau dirobohkan karena jadi kan sebetulnya di protes kenapa OSIS begini kenapa begitu harusnya begini dan tidak terima dia ngomongin segala lupa pas nanti jadi ngomongin sok segala lupa terus nanti terdengar nomor satu verifikasi berhasil, nomor dua kamu verifikasi apa? Pokoknya yang ada yang ngadu seperti mana yang kita lakukan terus nyari saudara sampai ke pasar akhirnya terus itu ukuran daerah terpokok di skor nanti kamu dapat hukuman di skor sih kalau itu tidak boleh di skor buat teknis skor itu cuma jadi ternyata si guru mungkin tidak paham gitu tidak paham kalau si anaknya kemana mata sampai bergelut gitu sama udah dulu jadi si etate si anak ngomong si etate dia ngobrol saya sangat membenci mati kenapa kita orang sedang ngobrol lalu sendiri saya bisa lupa dia sampai mana tadi klarifikasi kamu jadi sekarang kan orang akan surprise gitu kan itu ada pagi orang lupa lupit orang OSIS orang jadwal dia ngomong jadi ternyata mungkin ini beberapa kejadian yang harus dievaluasi itu sangat jadi beberapa kejadian evaluasi ternyata sebelumnya sangat mahal sangat tidak paham
ditarik masih sama seperti materi dipelajari. Jadi masih sistem sunjuk cuma suatu kita kemudian bisa membuat atau sosial material mudah-mudahan manfaat untuk seluruh mahasiswa para abdi dan dari aku saya bisa menggunakan berbagai alhamdulillah kami banyak apresiasi kalau guru seragam di alhamdulillah sudah sampai posnya di sana kemudian apa kita apa panel kita abdi ngobrol lagi apapun nggak usah balik itu nanti untuk kesukaan langsung tinggal di dalam itu paling sampai guru-gurunya paling tidak alhamdulillah hari yang masih bisa diajak ngobrol diajak pada ini bisa ngobrol awalan itu harus alhamdulillah benar harus biasa-biasa harus biasa jalan terus Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya meskipun hanya sempat memperhatikan yang materi 5 sama materi 6 mestinya besok sangat bagus itunya materinya baik penyampaiannya juga mungkin yang di video tadi ya. Ini memang benar sepakat kalau materi ini tadi utama yang dulu diposisikan yang 5 posisi kontrol tadi itu bukan hanya di lingkungan pendidikan formal di sekolah saja, tapi di formal ataupun non formal memang itu harus diterapkan 5 posisi kontrol tadi. Saya mungkin yang notabene keseharian berinteraksi dengan para santri dari mulai usia PAUD sampai SMK di pesantren yayasan sering menemukan masalah terutama tadi yang sudah terakur ya itu sangat sulit untuk supaya tidak akur diri terutama yang usia PAUD kadang sama guru mungkin yang masih dalam tahap belajar mengajar dan mendidik anak itu susah sampai-sampai anak tidak mau ngaji lagi itu sering ditemukan seperti itu. Kalau sekiranya semua pendidik ngerti teori yang tadi terus perlahan-lahan diterapkan dalam kegiatan di dunia pendidikan baik formal ataupun non formal kayaknya idealnya akan tercipta seperti tadi ya mungkin anak tidak malas belajar, tidak malas pergi sekolah, terus tidak malas mengerjakan tugas, anak tidak berontak, banyak anak kan berontak besoknya. Nah ini meskipun tadi memang saya ngobrol sama Bung Ella sama Bung ini memang idealnya guru BK kan yang tadi guru BK, tetapi sesuai dengan pendapat para ahli memang di dunia pendidikan guru itu tugasnya bukan hanya mengajar dan mendidik tapi bisa menjadi fasilitator, membimbing dan lain sebagainya. Intinya jiwa BK itu ada dalam setiap guru gitu. Hanya saja di sekolah-sekolah mungkin dulu di pesantren ada masalah orang PBK-kan, ada masalah PBK-kan gitu kan. Jadi dalam kenyataan di lapangan memang seperti itu, paribasan KBK, paribasan KBK gitu. Dan mungkin di sini di Asadikia khususnya alhamdulillah tidak selalu ke guru BK ketika ada masalah Bu Lala khususnya mungkin selalu menunjuk sebagian guru atau beberapa orang guru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di semester kemarin ketika terjadi pertengkaran di 7A yang perempuan kan awalnya di media sosial itu kan tidak sama guru BK harusnya kan guru BK itu idealnya. Tetapi siapa saja guru yang ada pada hari itu kalau ke guru BK kan tidak setiap kali ada di sekolah gitu kan tidak sedia contohnya. Dan yang saya ingin tanggapi besok kalau masalah tadi yang si dua siswi yang bermasalah dipanggil satu orang itu kan si EK-nya kan belum ya. Saya inginnya mudah-mudahan nanti yang satu lagi ada penyelesaian masalah yang si EK-nya itu kan ternyata enggak kan cuma satu orang. Nah ketika masalah yang dua siswi di sini kelas 7 kebetulan saya sendiri yang ditunjuk sama Bu Lala untuk mendamaikannya. Bahkan sampai udah tembus ke orang tuanya, ibunya sampai ke sini marah-marah, belak cangkeng, masuk kelas 7.
Ketika saya masuk kelas 7, si A si B itu ada besok yang orang genteng orang sisek itu ada. Hesek kan oke, dari itu kerja sampai nangis dua-duanya. Ibu Nabi nongkrong, orang ibu Nabi sampai kakak itu akhirnya dipanggil ke kantor kajian. Nah, idealnya besok kalau yang tadi kan satu orang ya menyelesaikan masalahnya di sekitar institusi tadi. Kebayang capek kan orang menyelesaikan hiji jawaban itu kumaha gitu. Terus kalau di hiji aya buana karya omong hesek gitu besoknya apakah memang kayak tadi satu orang dulu diselesaikan atau memang menurut ya kondisional menurut kemampuan si guru tadi gitu. Posisi saya kebetulan memang pernah menyelesaikan di sini, alhamdulillah tidak kena keterusan lah, tidak berkelanjutan, ibunya juga sampai menerima. Bahkan tadinya mau bapaknya mau dipanggil dua-duanya, kebayang ibu benar juga gulala payunan dua keluarga gitu. Kapan kita besoknya tadi saya tunggu gimana sih menyelesaikan ke Eka-nya gitu kan. Eka kan dicarekan ya, anu kita kan dicarekan perlu dikit itu mungkin tanggapan saya untuk yang di segala institusi. Yang terakhir besok ini yang sebelumnya yang di 5 posisi kontrol. Terkadang memang saya menghadapi SMP Asrifiyah khususnya ada anak-anak yang ini cenderung nurut nanti salah saya di guru ada cuk sih bapak itu dan gitu bahkan sampai terkadang apa yang dikatakan kepala sekolah juga sampai mungkin anak itu sama bapak itu begitu sama ibu begitu gitu kan. Mungkin guru sebagian guru memposisikan dirinya sebagai teman yang tadi yang di posisi kontrol yang ketiga itu kan akibatnya murid saya dengar di video tadi dampaknya ke murid itu merasa senang tapi hanya menurut kepada sebagian guru-guru tertentu, orang-orang tertentu gitu. Nah, yang mungkin seharusnya idealnya semua guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin kita di sekolah kan lain orang kan lain pemikiran, mungkin lain di prakteknya juga lain gitu. Ada yang lebih enaknya, lebih nyamannya posisi saya sebagai teman ketika menyelesaikan masalah gitu. Enak buat dia gitu kan, enak menurut dia, enak orang lain yang bahasa seperti itu. Makanya mungkin nanti kalau Bulana tadi mengatakan harusnya semua guru dengar materi ini, baik itu dari besok atau mungkin secara langsung dari mereka dalam video atau materi ini. Terus saya mungkin usul bukan hanya guru, nanti ketika adalah ke anak juga biar, tapi bukan materi kayak gini. Yang relevan dengan materi ini untuk guru kan? Gimana nanti imbasnya ke anak, harusnya anak menerima materi seperti apa agar ada hubungan yang harmonis antara guru dengan anak-anak gitu. Jadi ke anak kudu kumaha gitu. Guru nanti jajaran bilang anak kuliah seperti ini dulu kan ya, cuma tidak fokus ke materi ini. Nah kayak budak SMP jeung SMK itu khususnya SMP Rahasa Syarifiyah ada materi disampaikan ke anak-anak SMP, mungkin acaranya diadakan sama bulan sama kepala sekolah, pematerinya siapa, mungkin di guru penggerak lah, di anak itu harus seperti apa lah, ke orang yang lebih dewasa, ke guru gitu. Jadi ada hubungan yang sinergis gitu kan, sinergis kan baliknya seperti itu biar ya kayak kalau guru, alhamdulillah sering materi-materi seperti ini gitu, alhamdulillah ditambah hari ini acara aksi nyata diseminasi budaya positif di UISOP bertambah lagi ilmu kami. Nah, pengen itu sekolah mengadakan ke anak-anak seperti apa lah itu harusnya biar tahu tata krama. Terima kasih UISOP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UISOP mau pesan. Oh, kayu UISOP dari sekolah. Silakan Bu Mati. Kalau dilihat setelah saya secara pribadi menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Isop, mungkin materi yang diberikan oleh Bu Isop sebagai calon guru penggerak sepertinya ini konsep atau isi materi yang untuk guru kepada siswa gitu ya, secara garis besar. Ada tidak atau adakah dari hasil materi yang tadi disampaikan oleh Bu Isop ada tidak budaya positif yang diberikan kepada, tadi kan budaya positif yang diberikan guru untuk siswa, ada tidak budaya positif yang diberikan siswa terhadap guru atau siswa
sehingga budaya positif ini komprehensif gitu secara menyeluruh. Jadi tidak hanya satu sisi saja yang diperlihatkan atau yang diberikan guru kepada siswanya. Ada tidak materi lain gitu yang berhubungan dengan budaya positif ini? Mungkin pertanyaannya itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah, Pak Mod dan juga Bu Ranti ya, sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin tanggapannya satu-satu ya, satu-satu dari awal sampai akhir. Tadi saya sudah diseminasikan berbagai contoh ya dari budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Awalnya saya tidak menyangka kalau diseminasi positif ini bisa berjalan sehikmat ini. Tadinya saya seperti main-main ya, tanda kutip ya. Ternyata respon ya dari kepala sekolah positif ya, juga dari teman-teman rekan-rekan sejawat juga positif. Saya sebagai calon guru penggerak ya. Di sini saya hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran di guru penggerak di awal bulan November sampai dengan sekarang, baru satu modul ya. Dan akhir dari modul ini yaitu tentang budaya positif. Menanggapi tadi poinnya dari posisi kontrol ya, yang pertama mengenai 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh kita sebagai guru ya. Kalau misalkan tadi Pak Mon katakan dari video yang tadi ada kasus siswa Eka dan Sarah ya, di mana hanya Sarah saja yang dipanggil oleh kepala sekolah, sementara Eka posisinya di mana ya. Nah mungkin di sini kita sebagai guru atau kepala sekolah ya, kepala sekolah itu lebih menghormati atau lebih menghargai peserta didik satu-satu ya mungkin, karena kalau misalkan 2 siswa sekaligus dihadapkan, nantinya mungkin tadi ya Separmo juga sudah katakan ya, nanti takutnya akan timbul kericuhan dalam satu ruangan, itu bisa saja terjadi. Kemudian memang dalam video itu hanya itu yang ditampilkan, tetapi kalau menanggapi kasusnya, kalau misalkan kasus Sarahnya sudah kita temukan solusinya ya, tadi berdasarkan posisi manajer, di mana kita memposisikan sebagai manajer, solusinya itu datang dari Sarah itu sendiri. Nah setelah Sarah itu menemui Eka ya, kemudian Sarah minta maaf kepada Eka, mungkin kita bisa panggil Eka ya, konfirmasi ke Eka bagaimana, apakah Sarah itu betul sudah melakukan konfirmasi atau minta maaf kepada Eka atau belum. Nah itu bisa kita panggil Eka-nya. Nah kalau misalkan sudah timbul dari hati Eka memaafkan Sarah, Sarah juga sudah memaafkan Eka, barulah bisa kedua-duanya mungkin dipanggil. Mungkin itu ya, atau yang lebih jelasnya guru BK yang lebih paham ya mengenai kasus terhadap siswa. Kemudian lagi bagaimana kalau materi budaya positif ini kita diseminasikan lagi ke sekolah yang lain ataupun misalkan kepada siswa. Saya rasa boleh-boleh saja yang kita mendiseminasikan budaya positif ini ke siswa sebagai umpan atau timbal balik ya, karena ke guru sudah, tinggal kepada siswa yang harus kita perbaiki. Materinya apa? Mungkin materi untuk siswa disiplin ya, disiplin itu kan tadi kita sudah belajar ya, bahwa disiplin itu kan dalam artian yang luas, disiplin itu adalah belajar. Sementara kita kan sering mengartikan disiplin itu terikat pada kepatuhan atau aturan-aturan dari sekolah. Nah, dari sekolah atau
norma-norma yang berlaku. Mungkin kita tekankan budaya positif itu materinya dari disiplin ya. Sebagai pendidik itu kan tugas kita itu mendisiplinkan siswa ya, dimana menciptakan ya anak-anak yang memiliki disiplin diri. Itu kan tujuan kita dari awal materi ini. Ini kan materinya urgen, makanya saya tekankan kita penting mengetahui atau memahami positif budaya positif dari disiplin ini, sehingga kita tahu kita sebagai guru mampu memposisikan bila mana ada kesalahan-kesalahan siswa ya. Kesalahan-kesalahan itu kan tadi harus setiap kesalahan itu memiliki tujuan-tujuan ya. Nah itu mungkin ya, jadi diawali dari disiplin, kemudian kita membuat peraturan kelas, dan ujung-ujungnya kepada keyakinan kelas. Kalau misalkan keyakinan kelas kita ini sudah tumbuh di kelas ataupun di lingkungan sekolah, saya rasa insya Allah ya akan tercipta budaya positif di mana kita melakukan pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Tentu ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, di mana kita itu harus istilahnya menghambakan ya, dalam tanda kutip ya, menghambakan peserta didik kita. Saking mulia-mulianya, saking harus dijaganya peserta didik kita, kita menghamba terhadap peserta didik. Itu kan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian lagi tidak ada paksaan-paksaan dalam pendidikan, menuntun anak sehingga anak itu sesuai dengan perkembangannya, tercipta pendidikan yang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Mungkin itu tanggapan dari saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disuguhkan dari rekan-rekan kita. Saya rasa untuk simpulan materi ini tadi sudah dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah kita dan juga dari rekan-rekan guru baik Bu Rati maupun Pak Mun ya, tentang simpulannya. Mungkin di sini ada tambahan ya. Tadi saya ada PR ya, ada pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tentu kita sudah mendapatkan jawaban ya setelah kita tadi menyimak dari awal sampai akhir, apalagi kalau kita memahami dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Saya rasa kita memiliki pendapat masing-masing ya. Ada kalanya hukuman itu kita memberikan hukuman terhadap itu, ada kalanya benar ya, jika posisinya seperti apa atau jika masalahnya seperti apa. Tapi kan tidak selamanya hukuman itu bisa dibenarkan. Tidak selamanya juga posisi teman, posisi pemantau atau pemberi rasa bersalah juga benar ya. Itu tergantung, menurut saya tergantung masalahnya ya. Jadi masalahnya itu mungkin bertingkat-tingkat ya, diklasifikasikan dulu masalahnya seperti apa, lalu kita bisa memposisikan diri kita ya. Karena kita tugas kita itu ingat ya, selalu saya ingatkan kembali, tugas kita itu adalah mendisiplinkan diri peserta didik. Kalau misalkan peserta didik kita tidak bisa mendisiplinkan diri ya, karena mendisiplinkan diri itu kan harus timbul dari motivasi internalnya, maka tugas kita itu adalah menuntun ya, menuntun peserta didik supaya peserta didik itu memiliki disiplin diri. Nah itu mungkin kesimpulan ya dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal. Sekian materinya atau diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di SMP Asyadiyah Tarogong Garut. Mudah-mudahan apa yang sudah
kita bisa mengontrol diri supaya bisa mendisiplinkan diri sendiri, khususnya mulai dari diri sendiri ya. Itu yang selalu kurikulum Merdeka itu selalu diawali dengan mulai dari diri sendiri ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mengaplikasikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pas ada. Ayo Petikuri. Ayo, oh tuh beda kita sama makan nggak suka. Kan dia bilang ayo datang kita makan-makan. Aku bawa langsung. Anu